Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini 9 Oktober 2022 berjudul Kesayangan Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi pasal 3 ayat 17. Bacaan harian Maleakhi pasal 3 sampai 4. Setiap dari kita yang sudah memiliki anak pasti memahami bahwa setiap orang tua pasti menyayangi semua anaknya. Namun, akan ada beberapa anak yang berhasil merebut hati orang tuanya dan menjadi anak kesayangan karena sikap dan perbuatannya. Sejatinya, sikap dan perbuatan masing-masing anak kepada orang tuanya pasti tidak akan ada yang sama. Hanya anak yang menunjukkan ketulusan kasihnya kepada orang tuanya yang akan membuat hati orang tuanya benar-benar tersentuh. Salah satunya dengan memberi waktu dan perhatian yang lebih kepada orang tua, yang secara otomatis pasti akan membuat kesan yang mendalam di hati orang tuanya. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kalimat menjadi milik kesayangan Tuhan berarti menjadi milik khusus Tuhan. Dan itu berarti karena pemilihan Tuhan sendiri kepada umat Israel. Kepantasan pemilihan ini adalah berdasarkan hak dan kedaulatannya. Ia berdaulat dan berkuasa memilih siapa yang dikehendakinya, sebab segalanya adalah kepunyaannya. Menjadi milik kesayanganku sendiri dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 17 dipakai untuk menjelaskan kepastian akan masa depan yang terjamin di dalam kendali Tuhan. Demikian juga bangsa Israel di mata Tuhan. Secara terang-terangan Tuhan berkata, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara bangsa-bangsa." Keluaran pasal 19 ayat 5. Alangkah beruntungnya bangsa Israel mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita adalah Israel rohani, sebab kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Itu sebabnya kita pun adalah harta kesayangan Tuhan. Kita hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebagai harta kesayangan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. Ingatlah bahwa bangsa Israel pun pernah dibuang dari hadapan Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya kita perlu juga bertanggung jawab atas anugerah yang besar ini. Jika kita rindu perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, berjuanglah untuk menjadi kesayangan Tuhan dengan senantiasa dekat-dekat kepada Tuhan. Saat kita menjadi kesayangan Tuhan, maka kuasa dan mujizat porsi ekstra akan nyata setiap hari dalam hidup kita. Ambil komitmen untuk meluangkan waktu kita sebanyak mungkin dalam membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, baik melalui doa, pujian, dan merenungkan firman-Nya. Kita akan melihat bagaimana tahun Roh Kudus sungguh tergenapi dalam hidup kita, sehingga kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dinyatakan di hidup kita, dan kita akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Refleksi: apakah kita sudah yakin dan percaya bahwa kita sudah menjadi kesayangan Tuhan? Apa langkah-langkah yang akan kita ambil supaya tetap menjadi kesayangan Tuhan? Power statement: Tuhan sepenuhnya berdaulat. Tuhan tidak terbatas dalam kebijaksanaan. Tuhan itu sempurna dalam kasih. Tuhan dalam kasih-Nya selalu menghendaki yang terbaik untuk kita.
Dalam hikmat-Nya, Dia selalu tahu apa yang terbaik, dan dalam kedaulatan-Nya Dia berkuasa untuk mewujudkannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik dan begitu penuh kasih. Ajar kami untuk senantiasa memiliki kerinduan selalu mendekat kepadamu, sehingga kami pun menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.